Lanjut. Lanjut ya. Iya, Pak. Tadi ada yang masih mau ditanya dulu nggak, Mbak Irma? Oh, ini Pak, kalau misal kita hasil final review paper kita ada 80, berarti 80 itunya ada di daftar pustaka kita ya, Pak ya? Iya, Ya Allah, banyaknya juga ya hati. makanya pakai reference manager, jadi gampang. Iya, Pak. Kalau pakai reference manager kan otomatis ya. Betul. Pakai reference manager yang Mendeley itu ya? Mendeley bisa, terserah yang sukanya pakai apa. Pakai EndNote bisa, pakai Mendeley bisa. Kalau saya nggak pernah pakai Mendeley, saya pakai EndNote. Oke. Sampai sini ya. Nah, ini keyword ini harus dijelaskan. Jadi gini, si systematic literature review itu kan sebenarnya keunggulannya adalah karena dia prosesnya robust. Nah, robust itu dalam arti kata kalau dia diulang sama orang, hasilnya kurang lebih bakal sama kayak gitu ya. Oh iya sih. Nah, oleh karena itu ya si keywordnya harus kita jelaskan di sini yang kita pakai apa aja. Terus kita mengkombinasikannya apa? Kalau misalkan hanya disebutkan seperti ini kan kita nggak tahu. Gitu. Dan kita Itu nggak bisa nanti ngulang. saya ini sih Pak, masukin keywordnya apa itu ada di penjelasan per apa sub-sub yang per research question di waktu apa riset atau finding yang di bawahnya itu. Nggak, itu juga Jadi yang membingungkan. Apakah untuk setiap finding itu dipergunakan keyword yang sama atau keyword yang berbeda ataukah beda. keyword yang sama? Nah, itu dia jadi problem. Karena artinya apa? Artinya si sampel ini itu tidak fix. Gitu. Jadi Tidak kayak fix. kalau kayak misalkan survei nih misalnya. Kayak misalkan survei ya. Survei itu kan kita harus nentukan dulu sampling frame-nya. Misalkan warga Indonesia berusia di atas 17 tahun, dia berusia di atas 17 tahun. Wanita saja, tinggal di Jakarta. Ya, itu sampling frame-nya. Itu harus jelas di awal. Kalau seperti itu kejadiannya, maka pada saat awal ini seolah-olah kita cuma bilang survei dilakukan pada warga Indonesia. Kita nggak menspesifikasikan usianya, nggak menspesifikasikan jenis kelaminnya, kita nggak menspesifikasikan dia tinggal di mana. Pada saat kita menganalisis, baru kita ngomong dari seluruh sampel kita pilih yang wanita saja. Itu nggak bisa, bias. Jadi kalau Keyword itu di adanya di metode ya. ya, jadi kalau yang saya pernah buat, bukan yang saya pernah buat sih sebenarnya harusnya ya. Kalau ini harus ini, karena si reviewer dia pasti akan pick up, dia pasti akan mencermati itu. Maksud tadi Bapak menyampaikan kalau ada orang mengulang dengan metode yang sama, hasilnya sama, Ya, bukannya review itu apa ya, kayak sudut pandang juga bukan ya? Akan berbeda-beda Pak, tergantung yang mereview atau selalu enggak, objektif ya Pak? Maksudnya objektif Pak? dong. Review objektif. Nih, kayak misalkan gini. Bentar ya. Nih.
Jadi keyword yang dipakai itu kita harus jelaskan di awal, ya. Misalkan keyword saya itu ada berapa jenis? Oh, ada 3 jenis. Yang pertama itu keyword terkait tentang metodologinya. Yang kedua itu keyword Detail berarti ya, Pak? terkait dengan field-nya. Yang ketiga itu keyword terkait dengan sektor yang di-review-nya. Yang terakhir itu kombinasi dari ini apa namanya, dari ketiga keyword yang di atas. Ya. Yang dimaksud kalau orang mengulang hasilnya akan sama adalah kalau kan di sini saya kan nyebutin bahwa saya melakukan searching-nya itu tahun 2016. Ya, 2016. Yang dimaksud bahwa ketika orang mengulang hasilnya akan sama adalah kalau misalkan tahun 2016 orang buka database ProQuest, dia masukkan keyword ini dengan cara pencarian yang sama, ya. Jadi dia pakai tanda petik agent base, dia nulis OR, dia gabungkan pakai tanda kurung, kemudian dia pakai operator N, kemudian kurung buka, dia ketik lagi simulation or modeling or modeling L-nya 1, gitu ya. Maka hasilnya dia akan dapat sekitar 6.000 juga. Kalau dia masukin keyword ini di database yang ini, dia akan dapat sekitar 44.000. Kalau dia masukin keyword-keyword ini di database ini, dia akan sekitar dapat 270.000. Kalau orang saat ini mengulang, dia harusnya akan dapat minimal 6.000. Kenapa? Karena waktu 2016 sudah 6.360. Jadi kalau orang mengulang saat ini, menggunakan keyword ini, dia harusnya dapat lebih dari 6.360. Itu. Kemudian sama juga kalau dia pakai database yang ini, hasilnya dia kurang lebih akan dapat yang sama. Itu menunjukkan bahwa kita melakukan proses itu robust, kokoh, valid. Kalau diulang sama orang yang berbeda, dia akan dapat hasil yang kurang lebih sama. Gitu. Dan yang diperoleh ini, sampel yang diperoleh dari ini, itu dipertahankan sampai dengan terakhir. Setelah diproses, dia dipertahankan sampai dengan terakhir. Ya, saya bilang di sini, setelah saya filter, bla bla bla, menggunakan sekian kriteria, saya dapat 58. Sampai akhir saya menganalisis 58 ini. Sampai akhir, dari mulai bagian findings pertama, kedua, ketiga, keempat, isinya 58. Gitu. Isinya 58 paper ini gitu. Dipertahankan sampelnya itu dipertahankan sampai akhir analisis. Gitu. Jadi yang di Tapi sini di paper Bapak, mohon izin Pak Irma lihat kalau Bapak yang bibliometri yang Force Viewer yang pertama menggunakan dataset yang pertama, yang riset areanya. Yang map yang kedua menggunakan sampel yang 58. Itu maksudnya karena untuk pada waktu itu gini, bibliometrik itu kan nggak wajib. Saya bilang bibliometrik itu dia hanya dibutuhkan ketika kita punya jumlah sampelnya banyak. Ya. Nah, pada paper ini saya punya kebutuhan mengidentifikasi gap antara penelitian operasional research secara umum dengan penelitian agent based modeling dalam agri-food supply chain. Itu kenapa saya butuh bibliometric analysis. Kenapa? Karena penelitian supply chain dalam penelitian agrikultur supply chain ya yang menggunakan metode operational research itu jumlahnya sudah 16.000. Saya nggak bisa bikin tabel, makanya saya pakai bibliometric analysis. Tuh. Nah, otomatis kalau mau dibandingkan dengan yang agent base-nya harus dibuat bibliometric analysis juga supaya perbandingannya bisa apple to apple. Gitu intinya. tadi keyword Bapak itu mencerminkan apa Pak? Yang pertama metode, yang kedua mencerminkan pencarian. Yang kedua itu konteksnya apa? Field-nya apa? Field supply chain.
Yang ketiga itu terkait dengan sektornya, sektor agrikultur kan gitu. Itu sebenarnya. Jadi tapi yang 58 ini dianalisis sampai akhir. Kalau yang di sini itu kan, nah kalau yang di sini sebenarnya membingungkan. Mungkin benar ya, cuman maksudnya tidak tersampaikan, gitu ya. Di sini kan disebutkan ada 149 artikel yang diperoleh, ya Saya ya. totalnya. Iya. Oh, ini masih ini Pak. Oh, di screen ini ya, screen share. Nah, kalau ini mungkin prosesnya benar, tapi tidak tersampaikan. Di sini kan disebutkan 149 artikel, ya. Tapi di sini isinya hanya di bagian ini 18. Kemudian Oh, itu 25. ini apa? Jadi itu total tambahan dari hasil risk question 1 sampai terakhir itu jumlah totalnya. Enggak, tapi kenapa di setiap research question itu jumlah papernya beda? Untuk setiap research question mestinya jumlah papernya sama 149 dong. Karena ini berbeda-beda keyword yang dipakai berbeda, terus Nah, itu kenapa dia. Jadi pertanyaan saya, kenapa untuk setiap research question keyword yang dipakai berbeda, mestinya sama? Gitu. Kayak misalkan kan gini. Ini, waktu saya ini aja ya, method and approach simulation productivity increasing. Ini kan terkait dengan ratio, tapi kan tidak terkait dengan traceability, nggak terkait dengan optimization inventory, stok itu yang nanti. Nah, pertanyaan saya adalah, waktu men-search di sini, si traceability itu dipakai menjadi keyword tidak? Menjadi keyword untuk yang riset question yang Tidak terakhir. bisa. Oh, nggak bisa. Itu artinya kita akan mengumpulkan sampel yang berbeda-beda. Kalau mau di sini itu kita harus pakai OR. Jadi kayak misalkan format di sini misalkan ya, rice, supply chain, sustainability, or traceability, or production yield, or. Nah, baru dari situ kita tahulah jumlah yang di sampelnya itu berapa. Dalam sampel nanti baru bisa kita kelompokkan. Oh, sekian persen itu membahas tentang production. Sekian persen membahas tentang traceability. Jadi Sekian nggak persen bisa per research question punya keyword nggak masing-masing. bisa, nggak bisa. Itu Kayak bias. nggak ada hubungannya ya. Itu bias. Kenapa? Karena kita nggak pernah punya, sama kayak di statistik. Kita dalam statistik kita bisa punya. Baru tahu. Dalam statistik kita bisa punya research question banyak. Iya, iya. Ya, misalkan kita mau melihat efek gender dalam, misalkan kemauan membeli rumah misalkan gitu. Maka sampling frame-nya harus kita tentukan dulu, sampling frame-nya pria dan wanita, wanita saja, pria saja. Ya, nggak bisa setelah kita analisis baru kita pilih. Untuk analisis ini kami hanya memilih jawaban dari responden-responden wanita saja, nggak bisa. Gitu. Harus sampling frame itu harus dari awal. Ini akan menjadi problem besar. Gitu. Sampelnya harus konstan ya dari awal sampai Konstan. akhir itu. Iya, sama kayak statistik, sampelnya harus konstan. 58 ya 58 terus. Tuh. Dari awal sampai akhir. Nggak bisa kita nambah di tengah atau mengurangi di tengah tuh nggak bisa. Ya harus sesuai ini. Harus sesuai dengan diagram alir ini. Kalau di sini kita bilang ada 149 ya dari awal sampai akhir kita menganalisis 149. Adapun di dalam adapun di dalam 149 itu ada yang tentang traceability ya kita tinggal bilang dari 149 ini 20% membahas tentang traceability.
10% membahas tentang peningkatan yield. 15% membahas tentang kesejahteraan petani. 10% membahas Saya baru tahu, tentang mungkin saya ulang ya. inovasi. Gitu. Iya Mbak, kita Terus ulang lagi Mbak. ini ya. Nah, semantik ini apa? Semantik itu yang sama kayak yang apa Sainderek. Ini kan ada, kita bisa mencari database artikel itu dari semantik kan, Pak, yang semantik.com ya. Semantik.com. Iya. Ya. Iya, kadang bingung Mbak mana database, mana publikasi. Aku juga download di Springer, itu Springer. Springer itu nama penerbit. Kan, Mana sih? Semantik, sebentar saya ini. Semantik Scholar kalau nggak salah ya. Semantik Scholar ya. Lupa tapi nama itu. Nah, ya itu. MDPI masuk database kan ya Pak ya? Bukan, kategorinya? penerbit. Salah juga aku. MDPI penerbit. Iya, masih kebolak-balik ya. Aku juga ini. MDPI itu apa nama penerbit apa? Penerbit. Oh jelas dong. MDPI kan publisher. Kalau misalkan kita search gini kan, MDPI. Ini kan ada. MDPI adalah penerbit jurnal ilmiah. Kan udah jelas, publisher. Ya. Semantik ini kayaknya dia search engine ini, bukan scientific database. Hah? Oh, beda. Bukan. Tuh. Nih. Search engine. Semantik Scholar, search engine. Ya, kayak Google Scholar juga. Ya. Beda sama misalkan Web of Science. Nah, ini kan ada jelas databases. Nah, beda kan? Udah jelas beda. Google Scholar, terus Semantik Scholar tuh nggak bisa dibandingkan sebagai. Tidak bisa. Jadi gini. Kita cari apa? Gini, yang membedakan itu adalah ada atau tidaknya satu ya, yang disebut dengan search engine itu dia menggunakan robot, ya. Database itu dia menggunakan tim editor. Tim editor itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menjaga integritas data yang ada di dalamnya dan mengklasifikasikan dengan benar paper yang mereka kumpulkan, yang mereka kurasi. Ya. Tim editor itu manusia, bukan software atau robot atau program. Search engine itu menggunakan robot atau software atau program untuk meng-crawl data. Ya, untuk meng-crawl data. Semua yang dia anggap sebagai paper penelitian, dia keluarkan di search result. Oke. Tidak ada proses kurasi atau proses pengklasifikasian. Hanya berdasarkan keyword yang kita masukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, database itu melibatkan indexing. Indexing itu apa? Setiap record itu dia dikasih nomor. Ya. Record yang yang sudah diindeks itu dia tidak pernah dihapus. Dampaknya apa? Kita memasukkan keyword hari ini, kita masukkan keyword yang sama besok, hasilnya dijamin sama atau ada tambahan ya kalau ada paper yang publish baru hari ini. Hasilnya pasti sama, pasti konsisten. Search engine itu tidak ada proses indexing ya, dan record itu dia tidak disimpan. Akibatnya apa? Hasil searching hari ini dan hasil searching besok itu bisa jadi beda. Bergantung juga sama tempat. Kita lagi di
apa namanya, kita lagi di Indonesia, kita nulisnya scholar.google.id, besok kita ke Jepang, kita searching di scholar.google.jp, hasilnya beda. Tuh. Itu kenapa search engine tidak dipakai ya dalam systematic literature review. Kenapa? Karena tidak bisa divalidasi. Mbak Nurul di Indonesia dapat artikel misalkan 500 ya dari Google Scholar. Nanti reviewernya di Amerika, dia menggunakan keyword yang sama persis, dapatnya belum tentu 500. Dan paper yang didapatkan sama Google Scholar di Indonesia belum tentu muncul di Google Scholar di Amerika. Itu kenapa Google Scholar tidak dipergunakan. Yang ketiga, scientific database itu memungkinkan pencarian menggunakan logic operator, boolean operator. Kita bisa pakai and, bisa pakai or, and or, not or, kayak gini. Kalau di Google Scholar dia nggak bisa. Oh, iya. Dia nggak bisa bikin gini, masukin or gini, nggak bisa. Itu. Atau masukin and, nggak bisa. Artinya kita jangan cari literatur review di Google Scholar sama yang sifatnya ini ya, search engine ya? Nggak bisa. Karena apa? Karena hasil pencariannya tidak bisa divalidasi oleh orang lain. Atau misalnya nih, seandainya nih kita nemu beberapa artikel yang relevan tapi di Google apa Semantic Scholar gitu. Nah, tapi itu pengen kita pakai sebenarnya. Terus tapi kita apa kita harus ngecek di Scopus atau ngecek di Science apakah itu ada di situ juga atau enggak gitu ya? Atau gimana ya? Pencarian sistematiknya tetap harus menggunakan database research. Tetapi di sini kita bisa masukkan. Kayak misalkan di sini ya. Di sini saya juga pakai Google Scholar sama Web of Science. Ya. Di sini Web of kan Science itu termasuk database ini kan Pak, database research. Di sini kan saya bilang nih, full text artikelnya itu sudah ada, sudah selesai di sini. Tapi saya masukkan juga artikel-artikel dari Google Scholar. Oh, boleh ditambahkan, tapi Ditambah. Jadi misalkan ini ya, misalkan gini, Mbak melakukan pencarian dengan menggunakan Scopus dan Science Direct, kemudian di remove duplicate, di screen dengan menggunakan screening kriteria apa, didapatkan sekian. Terus kita tinggal bilang aja, selain ini kami juga menemukan 5 artikel dari Google Scholar yang kami rasa relevan dengan topik ini. Tambah jebret di sini. Boleh. Misalkan di sini cuma dapat misalkan 149 ya. Hanya dari Scopus dan Science Direct. Kemudian kita bilang ada lagi loh 10 artikel dari Google Scholar yang kami anggap yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan kami anggap relevan bagi kajian ini ya. Kita tambah 10, 159 jadinya. Sampai akhir harus 159. Jangan Gitu. dicampur adukan di awal berarti ya Pak ya? Enggak, ini enggak ada. Ini enggak boleh Google Scholar keluar atau semantik keluar. Kalau saya jadi reviewernya, saya ngebantahnya gampang aja. Saya nge-search nih di Google Scholar hari ini. Kok saya nggak keluar 93 ya? Anda pencariannya nggak valid. You out gitu. Kalau misalkan saya reviewernya, saya bisa bilang gitu loh. Itu dia masalahnya. Saya tinggal bilang aja, saya sudah memvalidasi keyword-keyword Anda. Saya menggunakan keyword-keyword tersebut pada Google Scholar seperti yang Anda sebutkan di paper Anda. Ternyata jumlah artikel yang saya dapat berbeda dengan yang Anda dapat. Saya kasih screenshotnya, saya kirim ke editornya. Hasil pencarian dalam paper ini tidak valid. Udah keluar. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya Google Scholar tuh jangan ditampilin di sini. Semantik tuh jangan. Di sini itu tetap research database ya, EBSCO, ProQuest, Science Direct, Scopus, Web of Science dan yang lain-lain gitu.
Nanti kalau misalkan ada paper dari Semantic atau Google Scholar, itu ditambahin di belakang aja. Ada, kami juga menemukan 10 paper yang memenuhi kriteria-kriteria screening, tetapi tidak tercatat di database-database tersebut, melainkan diperoleh dari Google Scholar, tambahin 10 jebret di sini, udah. Gitu. Oh gitu. Pak, kadang saya suka baca review itu di bagian metode suka ada kata-kata seperti ini, Pak. Dua reviewer dalam kurung namanya disingkat memilih paper-paper. Seakan-akan ketika memilih paper tuh jangan gimana kita seperti itu gitu, Pak. Saya menangkapnya kayak Dua seakan-akan reviewer gimana? misal dalam sebuah paper review itu dia menarasikan dua orang reviewer memilih secara objektif paper-paper yang Enggak, akan itu maksudnya gini. Maksudnya gini. Dia nulisnya pasti berkelompok, bukan satu penulis. Iya, betul. Ya, misalkan yang nulis penulisnya ada 3, dia dapat nih 1336. Nah, ini di split 3 orang, men-screennya sama 3 orang. Jadi Mbak Nurul dapat 300, saya dapat 300, Mbak Irma dapat 300. Screening kriterianya disepakati, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian didapatlah, oh dari 300 itu Mbak Nurul dapat 15, Mbak Irma dapat 20, saya dapat 15. Oh, di akhir ini nanti ada 50. Tuh, maksudnya seperti itu. Oh, pembagian kerja aja Iya, itu disampaikan bagian. ya, Pak ya. Iya. Iya, Pak. Iya, iya. Perlu diombak berarti ya, Pak. Perlu dirombak. Kalau iya, itu nanti kalau misalkan nanti si reviewernya dapat kan, misalkan gini. Dia nulis gitu. Terus saya reviewernya, terus saya bilang, ada paper nih yang nerbitkan namanya Anton tahun 90. Ini relevan, memenuhi kriteria screening Anda. Saya dapat dari ProQuest. Kenapa nggak ada di sampel paper, nggak dianalisis di paper Anda? Nah, nanti yang 3 orang itu dia bisa ngecek. Anton keluar nggak? Oh, keluar. Siapa yang review? Oh, Mbak Irma. Kenapa Mbak Irma kok nggak dimasukin? Oh, karena menurut saya si Anton ini begini sehingga tidak terlalu relevan dengan scope paper yang kita buat. Itu. Nanti dibalaslah di reviewernya dibalaslah. Kami memang menemukan paper dari Anton tahun 90, akan tetapi menurut kami dia tidak sesuai dengan paper review ini, tidak relevan karena alasan-alasan berikut. Itulah fungsinya, dijelaskan. Proses pembagian tugasnya dijelaskan itu supaya orang bisa mentrace. Kemarin tuh yang mengeksklud siapa sih? Oh, Mbak Nurul yang mengeksklud gitu. Alasannya valid nggak? Gitu. Astagfirullah. Pak, kalau Natur sama Oxford akademik itu Publisher. Publisher juga ya. Kan ada nanti di sini. Kan bisa dicari di Wikipedia. Natur. Masih. Misalkan kan. Soalnya kadang-kadang saya coba pakai NOR tetap keluar, tapi itu tuh keluar otomatis atau keluar. Tapi dia hanya keluar. Ada 2 kemungkinan, saya belum pernah search. Dia gini, kita masukin N sama OR itu sama mesin bisa dibaca menjadi dua jenis. Satu, dia bisa dibaca menjadi kata-kata. Ya. Iya. Artinya dia akan men-search paper yang ada kata-kata OR sama N-nya. Ya. Bisa juga dibaca oleh mesin sebagai Boolean operator. Boolean operator itu operator matematik. Ya, jadi kita bisa mencari misalkan keywordnya itu adalah kejahatan N seksual misalkan gitu. Nah, dia akan mencari paper yang memakai keyword kejahatan dan keyword seksual walaupun tidak mengandung kata N. Itu kan kejahatan bahasa Indonesia, seksual bahasa Indonesia, nggak mungkin mengandung kata N, tapi dia akan mengeluarkan paper yang mengandung 2 keyword tersebut. Gitu. Baik, Pak. Tapi kalau misalkan kita masukkan
dianggap sebagai kata-kata, kejahatan N seksual dianggap N-nya itu kata-kata. Kalau dia tidak mengandung N, nggak keluar. Gitu. Itu ya. Mana? Natur. Natur tuh publisher. Natur disambiguation. Nah, nih. Springer Natur. Springer Natur itu publisher. Nih. Is a German British Academy Publishing Company. Ya kan udah. Yang disebut ya itu dia makanya. Yang kedua, kemungkinannya bisa kita men-search pakai boolean operator di websitenya publisher, tapi biasanya dia hanya akan menampilkan hasil dari jurnal-jurnal yang dia publikasikan saja. Ya, jadi yang di luar itu dia nggak akan nampilkan, gitu ya. Oke. Ini ya, terus ini ya, selanjutnya ya ini. Nah, pengklasifikasian itu harus dijelaskan. Ya, kita bilang nih, problem scope apa yang dimaksud dengan problem scope? Apa itu maksudnya problem scope? Apa itu maksudnya research implementation? Itu ya. Jadi kita harus ada nih penjelasannya. Problem scope itu didefinisikan sebagai, research implementation itu didefinisikan sebagai, problem scope itu ada sekian jenis ya, ada collaboration dan sustainability yaitu topik-topik yang membahas, ada competitiveness yaitu topik-topik yang membahas, ada complex supply chain yaitu topik-topik yang membahas. Dalam collaboration and sustainability ada dua jenis research implementation yaitu sustainability assessment yaitu paper yang membahas, benefit and cost analysis yaitu paper yang membahas, nah, kayak gitu. Nanti baru kita bilang yang membahas sustainability assessment ada sekian paper. Yang membahas benefit and cost analysis ada sekian paper. Contohnya boleh, adalah, nah, ya kenapa? boleh nggak? Ini kan banyak nih problem scope-nya. Nah, ini saya cuman menjelaskan 3 terbesar aja buat apa namanya? Nah, itu nanti dulu, itu juga masih menjadi pertanyaan. Yang disebut problem scope di sini itu apa? Dan apa dasarnya kita bilang ini ada 18? Itu juga belum tahu. Saya nggak bisa jawab. Karena menurut saya problem scope ini saya nggak ngerti. Ini apa maksudnya? Oh, jadi ini tuh sebenarnya dari setelah membaca yang artikel yang current supply chain itu, saya baca abstrak dan isinya gitu ya. Terus saya bagi analisis sendiri. Oh, ini saya kelompokkan. Ini beberapa artikel cocok nih masuk ke problem scope-nya tuh saya bikin sendiri gitu. Walaupun begitu, tetap harus ada penjelasan. Jadi saya sebagai reviewer bisa nanya, misalkan begini, kenapa distribution route dan complex supply chain itu dua problem scope yang berbeda? Padahal salah satu kompleksitas dalam supply chain itu adalah masalah bagaimana kita mendistribusikan produk. Kenapa dipisah? Saya boleh nanya gitu. Kenapa simulation of production impact dan efisiensi performance analysis itu merupakan dua research implementation yang berbeda. Padahal performance supply chain itu biasanya merupakan salah satu output dari simulasi. Iya, iya benar Pak. Kemarin juga saya ngerjain klasifikasi ini. Ini saya pisah, saya gabung. Saya pokoknya bolak-balik. Awalnya nggak seperti ini. Itu saya bikin summary. Kenapa? Terus apa ya, berdasarkan apa yang cocok ya? Apa berdasarkan Ini makanya kalau bisa ya klasifikasi yang kita buat itu harus relate dengan literatur sebelumnya, baik buku maupun literatur review paper yang sebelumnya. Misalnya, ini rice supply chain, tapi mungkin ada paper literatur review lain yang membahas sustainability manufacturing supply chain.
bagaimana dia mengklasifikasikan paper sebelumnya. Itu. Contoh kayak saya punya saya misalkan gini ya. Misalkan di sini saya punya tabel ya. Nah, misalkan ini. Jurnal ini udah di-share ke Mbak Nurul ya, Mbak Nurul? Oh, nggak tahu. Punya bapaknya. Udah. Misalnya. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan ini tabel 5 nih misalkan. Ini saya papernya tentang agriculture supply chain. Tapi secara umum penelitian supply chain itu dia bisa dibagi menjadi ya berdasarkan policy yang diadres itu dia bisa dibagi menjadi 3. Bisa intra-enterprise. Kalau policy yang diadres dalam suatu penelitian itu adalah untuk diterapkan dalam satu perusahaan. Ya. Inter-enterprise itu adalah kalau misalkan intervensi atau policy yang diusulkan atau dianalisis dalam suatu penelitian itu terkait hubungan antar perusahaan atau cluster. Cluster itu adalah kalau misalkan policy-nya itu terkait atau policy yang dianalisis itu terkait grup ya, banyak perusahaan yang sejenis, itu cluster namanya. Ini tidak dibuat sendiri, ini dari literatur supply chain. Itu. Dan saya men-cite orangnya, jadi saya nggak perlu ngejelasin lagi. Tabel 5, ini saya ngikutin si tabel 5. Mana ya? Tabel 2, coba saya search saja ya. Tabel 4 masih. Maksudnya sudah ada model tabel tersebut di paper sebelumnya Di atau paper ada? sebelumnya di buku juga ada. Oh. Itu sudah ada. Jadi misalkan di sini saya tinggal nyebut misalkan di sini ya, coba. Tabel 5 gitu ya. Nah, saya tinggal bilang nih, Julka Srinivasan dan Karimi tahun 2002 mengusulkan bahwa skop dari supply chain policy dapat diklasifikasikan menjadi intra-enterprise. Masih saya jelasin juga nih, yaitu policy yang mengcover departemen dalam suatu perusahaan dan interface-nya dengan organisasi-organisasi lain. Klasifikasi kedua, inter-enterprise, yaitu policy mengenai organisasi dan supply chain, jadi suatu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan cluster, yaitu policy-policy yang mencakup seluruh industri dalam satu sektor. Tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada cluster kategori. Jadi saya bikin pengklasifikasian seperti ini bukan karang-karangan, karena ada paper sebelumnya yang sudah mengusulkan itu. Walaupun papernya si Julka itu bukan tentang agri-food, ya. Nih, ini papernya ya, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, papernya si Julka itu dia agent-based supply chain management framework, computer chemical engineering. Nggak ada hubungannya dengan agri-food supply chain, tapi membahas supply chain. Sehingga klasifikasinya bisa saya pakai. Dan itu saya jelaskan, saya sebutkan di dalam papernya. Gitu. Dan itu dikasih definisinya. Sama juga seperti ini. Ini tuh definisinya apa? Yang disebut dengan problem scope itu apa? Yang disebut dengan research implementation itu apa? Kapan? Kenapa problem scope itu ada 18
kelompok. Paper seperti apa yang masuk collaboration, paper seperti apa yang masuk competitiveness, paper seperti apa yang masuk complex supply chain, itu harus ada penjelasannya. Bikin klasifikasi sendiri boleh, tapi penjelasannya tetap harus ada. Supaya apa? Supaya si reviewer dia bisa memvalidasi, jadi dia bisa melihat apakah klasifikasinya masuk akal atau enggak. Gitu. Ya. Mohon maaf tadi saya keputus, ikut keputus nggak yang lain? Enggak, Enggak. Masih Masih ya? nyambung, Pak. Iya, masih. Berarti sebenarnya sebaiknya literatur review itu memudahkan kita ngebahas. Kalau Irma lihat paper Bapak, ada klasifikasi, ada kuantifikasi ya Pak. Itu nanti arahnya tuh mau kemana sih Pak? Kalau berapa persen itu untuk menunjukkan riset gap yang riset yang masih kosong. Kayak misalkan gini aja. Kayak misalkan gini aja. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan gini. Saya mengelompokkan nih berdasarkan tipe agennya. Kan kelihatan nih. Oh, yang banyak dibahas itu petani. Ya, yang paling banyak dibahas itu petani. Konsumen itu jarang dibahas. Sehingga nanti kalau orang dia mau melakukan penelitian agent based modeling dalam agri-food supply chain, dia bisa tahu, oh aktor yang jarang dibahas itu ya konsumen, retailer, prosesor itu jarang dibahas. Kalau saya mau punya penelitian novel ya saya baiknya mentargetkan aktor-aktor tersebut dalam analisis saya. Karena kalau saya ngomong petani lagi, kemungkinan besar sudah ada penelitian lain yang sudah sama. Kemudian dari jumlah eselonnya, eselon itu kan layer-layeran dalam supply chain. Ngobrolnya kalau misalkan kita mau bikin model agent base tentang agri-food supply chain, kita jangan ngobrol satu eselon. Kita minimal harus 2 atau lebih eselon. Karena penelitian yang lain sudah ada yang cuma bahas satu eselon itu udah banyak. Itu. Terus ngambil kasusnya di mana ya? Ngambil kasusnya apakah misalkan Pak, boleh ulang nggak Pak? Ya, ini jadi dengan eselon tadi Pak. Satu eselon itu maksudnya apakah misalkan dari satu eselon itu berarti faktur itu satu layer, satu eselon ya? Iya, satu eselon itu berarti dia cuma ngebahas petani doang. Penggilingan doang. Distributor doang. Itu satu eselon. Kalau 2 eselon itu artinya dia ngomong interaksi antara petani dengan penggilingan. Kemudian kita menganalisis juga misalkan penggilingan dengan petani ke penggilingan, kemudian dengan distributor. Nah, itu berarti 3 eselon. Gitu. Terus sama juga kasusnya di mana ya kira-kira kalau kita mau melakukan riset agent based modeling terkait agri-food supply chain. Oh, kayaknya cocoknya tuh jangan di Eropa lagi, udah sering. Nah, di Asia juga udah sering. Gitu. Jadi misalkan ngangkat kasus Indonesia tuh kayaknya udah banyak tuh. Atau ngangkat kasus negara Asia itu udah banyak. Gitu. Kalaupun mau di Asia mungkin harus yang low income, mungkin di mana di Timur Leste gitu kan, yang low income country gitu. Terus ini misalkan ya dibikin sendiri kan ya Pak? Enggak, tetap ini enggak bikin sendiri. Ini merujuk misalkan tipe penelitian agent base, ini dari literatur agent base. Sudah ada yang mengklasifikasikan bahwa penelitian agent base itu bisa dikelompokkan menjadi 2, menjadi real case study atau hypothetical case study. Ini geographical context ya. Ini geographical context ini juga ya ini geografi ya orang udah tahu lah benua berdasarkan lokasi itu benua itu ada sekian. Bukan maksudnya kalau AR kan ada klasifikasi studi, geografi, ekonomi. Nah, dasar saya mau membuat 5 klasifikasi seperti ini tuh dari analisis Bapak sendiri atau dari literatur sebelumnya itu sudah kalau agen base ini pakemnya tuh ada 5 klasifikasi gitu. Gini, mau menuruti yang sebelumnya boleh ya, menuruti yang sebelumnya kemudian misalkan kita udah lihat nih ada 2 literatur review
tentang misalkan supply chain gitu ya. Kategorisasinya berbeda ya di 2 paper terdahulu. Kita kemudian mau meniru salah satu boleh, mau menggabungkan boleh. Mau mengusulkan sendiri juga boleh, yang pasti reason-nya itu harus dijelaskan ya. Definisi reason-nya itu harus dijelaskan. Misalkan gini, nggak ada literatur review sebelumnya tentang agent based modeling yang mengklasifikasikan penelitian berdasarkan geographical context, nggak ada. Sebelum saya nggak ada. Ya, tapi di sini saya jelasin. Misalkan di sini, misalkan kalau saya search, kenapa sih kok saya perlu membuat geographical context dimasukkan di situ? Misalkan di sini ya. Nah, Aduh, ini mah benar-benar harus nah. buat ini saya aduh. Nah, ini kan saya sebutin di sini nih. Most of study, ya kan gini kan. Kasus-kasus tersebut kemudian dibagi-bagi berdasarkan apa namanya? Geographical context itu ya. Kebanyakan studi itu ada di Eropa, Asia ada sekian, high income ada sekian, middle income ada sekian. This geographical and economic development categorization is important because empirical evidence suggests that ASC actor, ASC itu agriculture supply chain, from different geographical regions or different economic development level may behave differently. For example, difference in contract farming participation between people living in Ghana, India, Madagascar, Mozambique, and Nicaragua are noted by. Jadi kita mau bikin klasifikasi itu bebas, boleh mengikuti literatur sebelumnya, boleh menggabungkan dari literatur sebelumnya, mau mengusulkan sendiri juga boleh. Tapi pengertiannya harus ditulis, alasannya harus ditulis, dan alasan itu yang penting. Itu kali ya. Mantap. Nah, dah. Apalagi? Ya, yang terakhir-terakhirnya juga sama sih. Ini juga terkait proses klasifikasi. Yang Komen-komen awal tadi selanjutnya. ya. Ya, prinsipnya sama di setiap itu juga sama. Ini juga sama. Ngapain ini dipakai? Prisma ini apa Force Viewer ini untuk apa dipakai? Itu harus dijelaskan kenapa dipakai. Apakah ada kebutuhan? Kalau misalkan papernya cuma 100 aja sih nggak usah pakai Force Viewer juga bisa kelihatan kan research gap-nya kan. Ini Foursquare ini pakai Foursquare ini di awal mulai apa namanya sebelum difilter. Jadi yang 1000 sekian itu. Iya, itu kan tidak tercermin di sini. Mana ada cerita bahwa Force Viewer itu dipakai pada paper yang 1000? Nggak ada. Tahu-tahu keluar Force Viewer analisis. Kapan ini diterapkan? Untuk apa kita butuh Force Viewer? Force Viewer itu apa? Reader kita kan belum tentu tahu. Kenapa kita perlu bibliometric mapping? Kalau misalkan kita bisa bikin analisis lebih detail dengan menggunakan tabel dan gambar, kenapa harus pakai bibliometric mapping sih? Tulisannya juga kecil-kecil nggak kelihatan. Ya, warna-warna ini mencerminkan apa? Nah, ya klaster. Kenapa kok muncul sekian klaster? Iya kan? Sudah ada hasilnya, Ya, Force Viewer itu gini, bibliometric mapping itu tidak bisa diterapkan sembarangan. Ada treatment data sebelum dia bisa mengeluarkan hasil yang make sense, ya. Saya juga pakai saya juga pakai Force Viewer, tapi di sini kan ada proses. Jadi nggak bisa sembarangan apa namanya data dimasukkan ke Force Viewer, harus dijelaskan. Jadi Force Viewer juga, bibliometric juga, dia harus bisa divalidasi. Dalam arti kata,
Kalau orang dia mengulang proses yang sama dari awal sampai akhir, dia dapat 1000 paper, dia masukkan ke Force Viewer, outputnya harus persis seperti ini. Harus persis kayak gini. Kalau Oh, berbeda, nggak valid berarti ini. Ini berarti tidak valid oh, kalau orang. artinya setiap proses itu kita jelaskan ya. Iya, harus. Kayak Jadi misalkan di sini pas kan. In this section we highlight those topic. Ya kan, bla bla bla, dipakai Force Viewer. Saya sebutkan nih. Disebutkan dipergunakan dataset 1. Jadi saya pakai paper yang 16.000. Mbak Nurul kan nggak nyebutin ini itu paper yang 1.600, yang 1.300. Kalau di sini kan saya sebutin dataset yang dipakai dataset 1. Kemudian ada processing. Ada processing di sini misalkan. Terms yang maknanya sama digabungkan menjadi satu dengan menggunakan Force Viewer Thesaurus. Misalnya agent base dan ABM itu dikumpulkan menjadi satu. Kemudian Force Viewer menempatkan term-term ini dalam network sedemikian sehingga jarak antara dua term mengindikasikan jumlah co-occurrence dari term-term tersebut. Iya, memang ada Berdasarkan terms saya buang yang sifatnya nggak terlalu penting atau hanya Nah, itu nggak bisa sembarangan buang. Kalau ada yang kita buang itu kita harus sebutkan. Yang dibuang itu adalah keyword-keyword atau term-term yaitu ini. Karena alasannya apa? Itu harus disebutkan. Yang digabung yang apa, yang dibuang yang mana. Sehingga kalau proses itu dituruti sama orang, outputnya sama persis dengan kita punya. Outputnya sama persis dengan yang kita punya. Nggak saya screenshot, nggak saya simpen ininya. Iya, enggak. Kan ceritanya kan harus dibuat di sini kan. Nah, ceritanya harus dibuat. Ya. Kalau saya reviewernya juga, misalkan saya tidak simpatik gitu ya, gampang aja saya tinggal buat. Misalkan saya mengikuti proses yang Anda buat, saya gambarnya beda. Berarti proses yang Anda lakukan itu tidak robust dan tidak valid. Saya mengusulkan pada editor untuk menolak paper ini. Udah selesai, habis kita. Jadi kita membuat penjelasan itu harus rinci sedemikian sehingga kalau orang mengikuti penjelasan kita, dia dapat hasil sama. Itu mungkin ya, itu garis besarnya sih. Iya, siap. Ya, oke. Sip, mungkin itu sih yang udah sempat saya komentar. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Ini saya juga dapat yang sifatnya saya nggak paham. Oh, ternyata seperti ini gitu. Baru tahu sekarang, Pak, yang soal Prisma tadi, soal apa? Iya, nggak apa-apa. Keyword. Menguatkan riset question-nya gitu. Pak, ini mah teknis banget, Pak. Kalau EndNote itu gagal mencari PDF secara online, itu penyebabnya karena apa ya, Pak ya? Bisa karena kita nggak punya akses, atau bisa karena si PDF-nya memang sudah tidak ada. Oh, kalau nggak punya akses, Pak, pakai yang pribadi. Ya, kalau nggak punya akses ya kita sebutkan ada paper-paper yang nampaknya yang berdasarkan Screening memenuhi, tapi nggak nemu PDF-nya, Pak. Iya, tidak ditemukan PDF-nya. Kami sudah berusaha untuk mengontak penulisnya, akan tetapi ada yang membalas atau enggak gitu kan? Iya, Pak. Jadi kalau itu dijelaskan di mana, Pak? Pada saat data collection. Ada di papernya? Iya, di papernya kita jelasin. Jadi kan pada saat kita tahap identifikasi itu kan kita bilang,
Kami men-search papernya, PDF-nya. Ya kan, ada paper yang PDF-nya tidak ditemukan. Bagi paper yang PDF-nya tidak ditemukan, kami mengontak penulisnya untuk mendapatkan accepted manuscript version. Oh. Iya. Dari sekian yang dikontak, Kalau ada sekian yang misalnya membalas, ada sekian yang tidak pakai membalas. Skihub aja nggak apa-apa ya, Pak? No. Skihub itu pencurian itu nggak boleh. Aduh, gawat. Kalau saya anti Sci-Hub. Gini loh, Sci-Hub itu kalau bagi saya gini, Sci-Hub itu dibangun dengan argumen bahwa sains itu open. Permasalahannya, sains itu selalu open. Ya. Sains itu selalu open. Kenapa? Karena paper setelah ditulis, accepted manuscript itu adalah hak dari penulis untuk mendistribusikan secara non-komersial. Yang didistribusikan secara komersial oleh penerbit itu adalah versi yang sudah di layout. Ya, yang sudah di layout, dikasih heading dan segala macam. Itu. Nah, kalau kita tidak punya akses, kita bisa ngontak penulisnya untuk minta versi yang versi penulis, ya isinya kan sama. Nah, gitu. Tapi kita harus effort. Kita nggak mau bayar kita nggak mau bayar akses, ya kita harus effort untuk ngontak penulisnya secara langsung untuk mendapatkan versi penulis. Itu gratis. Kita tinggal mau usaha saja, ya. Dan penulis itu pasti balas. Kenapa? Karena dia punya kepentingan bahwa papernya itu dia disitasi oleh orang, ya. Dia pasti balas. Kalau misalkan saya ada email yang minta paper ke saya, itulah yang saya kerjakan pertama kali pada saat bangun tidur, itu. Yang lain itu bisa nunggu. Orang minta paper itu prioritas pertama. Itu versi penulis. Dan gini, penerbit yang mendistribusikan versi yang sudah di layout secara komersial itu punya fungsi yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, yaitu apa? Dia itu mengkurasi seluruh paper yang dia terbitkan semenjak awal perusahaan itu berdiri. Mengkurasi tersebut, dia membutuhkan dana investasi yang besar. Dia butuh beli server, dia butuh tim menggaji tim teknisi, dia butuh menggaji tim editing yang menjaga bahwa si paper-paper ini dia tidak ada yang hilang. Kalau dulu dia itu menerbitkan paper lama yang masih versi cetak itu harus didigitalisasi. Kemudian dia harus menjaga web presence, dia harus menjaga bahwa websitenya dia itu on terus dan berjalan dengan smooth di internet. Gitu. Dan hal-hal tersebut itu tidak mungkin dilakukan oleh universitas manapun. Universitas itu dia nggak punya resource yang cukup untuk mengkurasi dan memaintain sustainabilitas paper-paper yang sudah terbit. Sedemikian sehingga paper kita itu masih bisa dibaca sama anak kita dan sama cucu kita. Universitas nggak ada yang bisa. Pemerintah nggak akan ada yang bisa. Gitu. Pemerintah itu nggak akan ada yang bisa melakukan hal itu. Gitu. Kalau misalkan kita lihat ya, misalkan penerbit Elsevier gitu. Elsevier itu setahun ya, kalau misalkan kita ngomong setahun, biaya operasionalnya dia, bentar ya, kalau misalkan kita lihat setahun itu, misalnya kita bilang Elsevier gitu. Elsevier itu biaya dia operasionalnya ya, itu sekitar biaya operasionalnya dia setahun itu sekitar 1 miliar pound.
ada pemerintah yang mau bayar 1 miliar pound setahun untuk menjaga paper supaya tetap publish. Nggak akan ada. Itu loh. Makanya ya saya itu bilang ya ke orang-orang yang mendukung Shihab, Anda itu kok malas-malas banget gitu loh. Tinggal ngirim email aja Anda pasti dapat paper gratis gitu. Ngapain harus mencuri versi yang sudah di layout? Nggak ada gunanya. Isinya sama aja kok. Biar aja orang yang mau baca versi yang sudah di layout, yang layoutnya rapi, yang gambarnya high quality, dibiarkan dia bayar. Kita nggak punya uang atau kita tidak punya akses, kita tinggal email aja ke penulisnya. Gitu. Kita tinggal email aja pasti dibalas kok. Kemungkinan penulis nggak balas itu kecil gitu. Kecuali penulisnya sudah meninggal gitu. Makanya saya tuh nggak pernah respect sama Shihab tuh nggak pernah respect. Orang yang gratis, Anda tetap bisa gratis, cuman Anda usaha gitu. Jangan sampai Anda tidak mau bayar, tidak mau usaha juga gitu loh. Ngapain gitu. Kan gitu. Tinggal nunggu aja. Dan kalaupun kita tidak dikasih papernya, kualitas tulisan kita itu tidak akan berkurang secara signifikan hanya karena kita tidak dapat akses ke 1 atau 2 paper gitu loh. Kan kita referensi itu kan kita pakai ada 50 lebih. Mestinya kita punya referensi 52. Tapi yang 2 ini saya nggak punya akses dan saya sudah email ke penulisnya tidak dibalas juga. Ya. Ya paper kita tuh kualitasnya nggak akan turun hanya karena kehilangan, masih ada 50 yang lain gitu. Nggak akan turun karena hanya kehilangan akses dari 2 paper. Ngapain sih mesti mencuri pekerjaan orang. Shihab itu ya kalau analogi saya itu kan gini. Ini ada orang nih, ya ada perusahaan Aqua. Terus kita datang, kita ambil Aquanya, kita minum. Suruh bayar nggak mau. Pak bayar dong, kan udah minum Aqua gelas 5 gelas. Terus saya bilang, kan airnya yang bikin Tuhan. Jualan air itu haram, nggak boleh jualan air. Air itu yang bikin Tuhan. Tapi kan yang saya jual itu bukan airnya, Pak. Yang saya jual itu servisnya. Airnya memang saya ngambil dari dalam tanah, tapi saya bersihin. Terus saya kemas yang bagus, kemasnya dia vakum sehingga nggak ada bakteri masuk, sehingga kalau diminum aman. Itulah yang saya jual, saya nggak jualan airnya. Itu. Sama, Shihab juga kan, ini kan paper yang bikin orang dari universitas, yang melakukan penelitian orang dari universitas. Terus dikirim ke penerbit, terus dia mampang, terus dia minta orang bayar. Sama persis. Yang di servis sama penerbit itu bukan melakukan penelitiannya atau menulis papernya. Yang dia jual itu adalah servis. Yang pertama adalah dia melayout sehingga tampilan seragam dan rapi. Kemudian dia mempublikasikan sehingga outreach-nya luas. Kemudian dia memaintain supaya paper ini tidak hilang, supaya nantinya ada anak cucu kita itu masih bisa baca paper yang kita tulis. Itulah yang dia jual gitu loh, bukan papernya gitu. Itu makanya servisnya sama persis analogi Aqua itu gitu. Yang dijual itu bukan airnya. Airnya memang Tuhan yang bikin. Yang dijual itu servisnya, dia ngambil air, dia bersihkan, kemudian dia pack, di packnya itu vakum sehingga nggak ada kuman masuk, kemudian dia distribusikan. Orang bisa orang kalau mau kondangan tinggal beli aja, nggak usah ngerebus, tinggal ditusuk, itu airnya pasti aman diminum karena vakum. Itulah servis yang dia sediakan. Gitu. Itulah makanya udahlah, stop lah Shihab itu, nggak akan berkah. Nggak akan berkah, udahlah. Tobat ya Pak. Iya, mending kalau masih lebih halus,
Kalau misalkan paper kita nggak punya akses, kita tanya teman kita di universitas lain, siapa tahu dia punya aksesnya. Masih lebih halus gitu. Jadi Mbak Irma pas nggak bawa uang, haus, colek-colek Mbak Nurul, teh beliin aku lah, kan gitu kan gitu analoginya. Entar lah gampang diganti gitu kan. Nanti yang belinya Mbak Nurul yang beli, yang minum Mbak Irma itu masih oke lah, gitu lah. Gitu, udahlah. Gitu kali ya. Ya, siap. Siap. Siapa? Biasa Udah saya sekali. kirim lagi ya. Di mana Pak? Di email Di apa? email, udah saya reply ke email. Iya. Ya. Mantap nih Mbak Nurul. Begadang Wah, waktu. ini mah Iya. Nanti banyak harus Mbak yang Irma bilang, menyusul. Saya mau bikin dulu ngikutin alur Bapak. Ya, Ngikutin iya, alur sok Bapak. mangga. Ya, Semangat terus. Ya Pak, semangat. Ya. oh, Pak boleh nanya nggak Pak? Ya. Tadi yang di paper Bapak itu kan untuk keywordnya sendiri kan dibagi menjadi 4, ya kan 4. Nah itu dibagi 4 itu artinya waktu masukin keywordnya itu juga berbeda-beda waktu ya. Maksudnya pertama nyari keyword yang terkait keyword yang pertama, kedua baru yang terkait apa itu atau jadi satu semua ya Pak? Gimana, Mbak? Yang paper sementara, yang paper Bapak. Paper Bapak ada empat keyword Pak, yang keyword A, B, C, D. Itu dicari dalam waktu yang sama ya Mbak Nurul? Atau berbeda-beda? Apakah keyword itu sama dong. pembagian? Pembagiannya ini, maksudnya kalau terus kenapa dibagi 4 Pak? Oh, itu untuk menjelaskan. Jadi gini, membagi menjadi 4 itu memudahkan kita untuk melakukan pencarian secara terstruktur. Karena apa? Kalau misalkan kita nyari satu keywordnya gabungan panjang gitu ya, kemungkinan kita melakukan error jadi besar. Kan dia kan butuh gabungin pakai or, pakai n, terus ada tanda kurung, buka, kurung, tutup. Nah, kalau misalkan kita gabung jadi satu, langsung, nah itu kan jadinya kan kalimatnya kan jadi panjang. Kemungkinan melakukan error itu menjadi lebih besar. Oke, artinya ini ya Pak, pada saat tahap pertama, boleh di-share nggak Pak yang punya Bapak? Ini ya. Iya, jadi pada saat pertama kita masukin yang pertama dulu, ya segini kita masukin. Dari hasil yang pertama, kalau itu udah dapat hasil, atau dari pertama ini kemudian ditambahkan lagi filtering, supply chain sama enggak, ini dimasukkan. Makanya database research itu nanti kita bisa gabung, nanti ada search history. Di setiap database research itu pasti dia ada search history. Jadi kita masukin dulu yang ini nih. Nah, kita dapatkan sekian. Nah, habis itu kita masukin yang ini. Kita dapat sekian. Ya. Nanti yang ini sama yang ini itu bisa digabung. Oh, kayak D ini ya, B dan C gitu ya. Iya, A dan B dan C, A, B, C itu bisa. Oh. Gitu. Nanti kita belajar cara cari Ya. searching. Itu bisa. Praktikum yang paper Bapaknya aja yuk. Jadi praktikum apa kita menemukan yang sama. Iya, itu apa namanya? Lihat ini nih. Saya udah pernah bikin contohnya sih. Contohnya.
Nanti kayak gini contohnya. Mana ya? Chat. Belum ganti screen, Pak? Masih. Oh, Itu udah ada di contohnya. YouTube ya, Pak? Nah, ada. Udah ada. Gitu. Oke, ada lagi? Udah dulu kali ya? Cukup kali ya? Nanti kan muncul lagi tuh pertanyaan ya. Iya, Pak, betul. Harus lihat Siap, dulu YouTube-nya, Pak. Belajar di YouTube dulu. siap. Udah diutak-atik aja dulu dan mulai mendraft gitu. Tahun keberapa sih? Tahun kedua, Pak. Tahun Kita masuk kedua. 2020 ya, Mbak Nurul ya? Oke. Hmm. Iya, 2021 aku ya tahun inilah dapat draft pertamanya udah bisa disubmit tahun ini gitu kan. Jangan dilambat-lambat. Amin. boleh nanya lagi nggak? Ya boleh. Ini pengalaman ini aja Pak, nanya pengalaman Pak Danan aja. Waktu Bapak contoh paper yang supply chain agriculture ini waktu itu dibahas sama reviewernya itu terkait apa aja Pak ya? Oh banyak. Udah lupa lagi. Oh ya banyak itu kan dia ya nggak ingat Mbak. Maksudnya tapi Kalau gini, tadi kan yang saya reviewernya pasti menangkap hal-hal yang saya highlight di draft tadi. Itu semua reviewer pasti setuju dengan yang saya bilangin tadi di papernya Mbak Nurul, di draftnya Mbak Nurul. Karena itu yang basic. Nah, nanti kalau misalkan semua problem yang basic sudah teratasi, baru nanti orang akan mengomentari substansi-substansi. Jadi dia bisa jadi tidak setuju dengan proses gitu. mengklasifikasian. Karena itu tadi yang saya komentari semua itu kan baru masalah bagaimana kita menuliskan ide kita. Iya. Nah, kalau misalkan orang sudah jelas terhadap ide kita, orang udah nangkep ide kita, baru dia akan Lebih dalam lagi gitu ya. dia baru akan mengomentari apakah ide kita itu bisa diterima secara logis atau tidak. Baru akan berdebat di situ. Misalkan Baru saya itu nggak setuju benar-benar dengan ini ya. definisinya, atau saya tidak setuju dengan proses kategorisasinya, saya tidak setuju dengan ini. Tapi yang paling penting pas pertama-tama itu ya harus menunjukkan bahwa proses yang kita kerjakan itu valid. Jangan sampai dia mencoba mengulang, tahu-tahu hasilnya beda, udah celaka itu. Dia pakai Force Viewer, tahu-tahu keluarnya gambarnya beda. Atau dia pakai proses search yang dijelaskan tadi, dia memperoleh hasil yang berbeda, udah celaka. Itu udah enak banget tuh nolaknya gitu kan. Terus nanti dia nolak kan, misalkan reviewernya Mbak Nurul, dia nolak, terus dia punya mahasiswa PhD, dia ambil aja idenya, lu bikin ini ada paper nih, barusan gua tolak, lu perbaikin deh, pakai proses yang bener, ntar lu aja publish duluan. Oh, itu bisa juga ya kayak Bisa gitu lah. ya, diambil idenya gitu ya? Bisa lah, boleh lah, selama Mbak Nurul belum berhasil publish, siapapun boleh. Artinya kita jangan sampai di awal itu salah ya? Enggak, di awal gini, di awal tuh salah ya, salah gini. Salah itu wajar. Cuma yang penting itu ngerjainnya itu mesti continue dan cepat-cepat gitu. Jadi jangan sampai ada jeda-jeda
jeda kita nggak ngerjain pekerjaan kita tinggal kayak gitu. Itu yang bikin lama. Nanti keburu lu kerjain, saya bilang umur saya, lu kerjain 3 bulan aja ya. Udah bisa kan, udah diajarin kan. Kan kamu kemarin udah saya kasih tahu cara bikin pakai Force Viewer. Kan kamu kemarin udah saya kasih tahu cara bikin pakai literatur review. Prosesnya gini nih. Ngerti, udah ngerti kan? Nanti kalau nggak ngerti tanya ke saya gitu. Udah dia cepet dia. Apalagi dia misalkan bule Amerika gitu yang bahasanya udah bahasa Inggris gitu kan. Apalagi reviewernya itu orang yang emang udah punya nama. Oh udah itu kan si editornya ngelihat, oh si ini nih, oh ini pasti bagus nih. Gitu kan. Gitu. Makanya Gitu. awal itu pokoknya gini, kita mau membuat pekerjaan sesempurna mungkin sehingga orang itu mau mendebat kita pun sulit. Ya. Dan kalau ada revisi dikerjainnya cepat-cepat. Gitu. Kan sampai ada salah satu paper saya itu, sampai ada reviewer yang salah satu paper saya itu, dia ada satu reviewer yang dia sebenarnya sudah nggak bisa mendebat saya, tapi dia nggak mau nerima karena itu adalah riset yang menjadi salah satu uniqueness dari grupnya dia. Jadi dia punya grup. Risetnya itu berkaitan dengan riset saya. Dia maunya itu grupnya dialah yang maju. Nggak boleh ada orang dari universitas atau dari grup lain yang punya Kebetulan pendapat dia serupa. reviewer dari paper Bapak gitu Dia ya. nge-review, tapi dia udah nggak punya argumen. Akhirnya dia yang ngabur. Ganti reviewer yang barunya ini saya address, langsung saya yang publish. Dia belum publish ya nggak gitu. Makanya tapi apa namanya, kita bisa seperti itu kalau misalkan logika dalam tulisan kita itu memang kuat gitu. Memang strukturnya bagus, bisa dipahami itu tadi ya. Jangan bikin kalimat-kalimat yang kompleks yang kita sendiri susah ngejelasinnya. Bikin kalimat yang sederhana yang orang sekali baca itu langsung paham, oh ini loh maksudnya. Ya, kemudian strukturnya itu harus logis dan dasarnya harus kuat. Bikin kategorisasi itu ya kategorisasinya harus ada landasan yang kokoh gitu. Kalaupun mau mengusulkan sendiri, kita harus punya justifikasi kenapa kita bikin seperti itu. Gitu. Oke. Cukup mungkin ya? Iya, Pak. Ya, ini dulu Ini udah banyak banget. diresapi dulu nanti kita ini lagi. Nanti kita boleh di-share recordnya Pak, ini apa? Mana saya Boleh. Oke. Ya Pak. Tutup dulu ya. Iya Pak. Ya, sampai ketemu lagi. Semangat terus. Semangat. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.